Oke, sekarang kita akan membahas teorema apit barisan. Jadi, kalau kita premisnya kalau kita punya 3 barisan, xn, yn, dan zn. Nah, kalau misalkan si xn ini kurang dari sama dengan yn, kurang dari sama dengan zn untuk setiap n bilangan asli, dan xn ini konvergen ke L dan zn juga konvergen ke L, maka si yang tengah ini, yn ini juga akan konvergen ke L. Jadi kalau misalkan berdasar ilustrasi ini ada AN, BN, CN di sini. Kalau misalkan kita punya B ini, dia selalu konvergen ke A, C juga selalu konvergen ke A. Mau nggak mau barisan yang di tengah ini, kalau misalkan dia selalu kurang dari CN dan lebih besar dari BN, maka si barisan ini dijepit gitu loh, diapit oleh BN dan CN. Mau nggak mau dia juga harus konvergen ke A bilangan A tersebut, atau di sini dia akan konvergen ke L. Jadi ini kalau misalkan dalam bahasa Inggris squeeze atau dalam bahasa Indonesia apit, berarti dia CN dan BN ini mengapit si AN sehingga dia mau tidak mau akan terpusat juga ke A. Oke, nah bagaimana membuktikannya? Mari kita uraikan semua definisi yang ada di sini terlebih dahulu. Yang pertama adalah ini ya, xn konvergen ke L. Definisinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n aksen anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar dari bilangan n aksen mengakibatkan apa? Xn mengakibatkan xn min L kurang dari epsilon. Nah sekarang Zn kurang dari L. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n double aksen anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n double aksen mengakibatkan Zn min L kurang dari epsilon. Nah sekarang yang akan kita tuju adalah kekonvergenan pada Yn, maka Yn sama, ini sama, terdapat n anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n, dia berlaku Yn min L kurang dari epsilon. Nah bagaimana mendapatkan Yn ini dari sifat Yn ini berada di antara Xn dan Zn dan dari definisi ini? Sekarang mari kita uraikan. Sekarang kita punya Yn kurang dari Zn kurang dari Xn. Nah kita harus tahu Zn ini kurang dari apa dari sini. Artinya L min epsilon kurang dari Zn kurang dari L plus epsilon. Yang ini Xn kurang dari L min epsilon kurang dari L plus epsilon. Sehingga di sini berarti kita punya Zn di sini kurang dari L plus epsilon. Berarti ini kurang dari L plus epsilon. Sekarang Xn ini dia lebih besar daripada L min epsilon, kurang dari L min epsilon. Nah sampai sini sebenarnya sudah terbukti ya, karena ini artinya kan Yn kurang dari L plus epsilon kurang dari L min epsilon. Ini sudah terbukti sebenarnya. Nah sekarang PR kita adalah N di sini apa sih agar berlaku, sehingga yang gampang adalah N-nya sama dengan maksimum dari N aksen sama N double aksen, sehingga untuk setiap N lebih besar daripada N, yaitu dia maksimum, ini lebih besar daripada N aksen, juga dia N-nya lebih besar daripada N double aksen. Nah ini sebenarnya kita sudah selesai membuktikannya nih, berarti kita bisa menggunakan ini. Untuk setiap epsilon, ini epsilonnya tidak perlu dimodifikasi karena sudah berlaku untuk semuanya, kita tidak perlu memodifikasi. Oke, mari kita tuliskan bukti formalnya. Nih,
kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat n aksen, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n aksen berlaku ini sama seperti yang tadi saya tuliskan. Dan sekarang terdapat n double aksen, sehingga untuk n lebih besar daripada n double aksen berlaku seperti ini, Zn diapit. Nah, sekarang pilih n-nya maksimum dari n aksen dan n double aksen, sehingga untuk n lebih besar daripada n berlaku ini. Ini diperoleh dari ini yang di premis, sehingga dia ekuivalen dengan yn min L kurang dari epsilon, sehingga yn juga mau tidak mau dia konvergen ke L. Nah, contohnya seperti apa? Nah, saya akan menunjukkan 1/2n ini konvergen ke 0, tapi dengan menggunakan teorema Apit. Yang pertama adalah fakta bahwa 0 selalu lebih besar daripada 1/2n, ya kan? Dan yang kedua adalah 1/n selalu lebih besar daripada 1/2n. Jadi sehingga seperti ini, saya akan mengapit xn-nya dimisalkan dia barisan 0, dia konstan 0 semua, yn-nya 1/2n, dan zn-nya adalah 1/n. Nah, sekarang saya akan menunjukkan, atau saya hanya menggunakan limit 0 untuk n menuju tahingga kan 0, terus limit 1/n menuju tahingga juga 0. Maka dengan teorema Apit 1/2n juga adalah 0. Jadi karena 0 konvergen ke 0 dan 1/n konvergen ke 0, ini sudah kita buktikan, maka berdasarkan teorema Apit 1/2n juga konvergen ke 0, ya kan? Untuk setiap untuk n-nya tahingga. Jadi seperti ini bukti formalnya, tidak perlu saya tuliskan outline-nya karena sudah cukup jelas. Ini dia diapit oleh dua barisan 0 dan barisan 1/n, dan keduanya dari kanan dari kiri dia konvergen ke 0, sehingga mau tidak mau 1/2n juga konvergen ke